Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pelecehan seksual di lingkungan sekolah. Pertama, perkenalkan, nama saya Ime Elisanur Afifah, NIM 2023 60103, dan teman saya Maria Putri Reza Nitias dengan NIM 2023 60109. Sindiar Samiya Dewi dengan NIM 2023 60106. Kondisi ideal atau harapan secara teori. Ini adalah harapan yang seharusnya terjadi. Lingkungan sekolah yang bebas dan damai dari pelecehan seksual dan aman untuk para murid belajar secara bebas dan damai. Lingkungan sekolah yang memperhatikan kenyamanan siswa perempuan. Yang kedua yaitu adalah kondisi realita. Ini adalah hal yang terjadi secara nyata dan terjadi di lingkungan sekolah. Contohnya seperti catcalling, dan itu termasuk sebagai pelecehan seksual non-fisik. Contoh lainnya yaitu siswa laki-laki menyentuh bagian sensitif para siswa perempuan, atau guru olahraga menyentuh bagian sensitif para siswa perempuan. Dan ada juga dosen yang mengancam para mahasiswinya jika mereka tidak ingin melakukan hal asusila, mereka akan mendapatkan nilai 0. Selanjutnya yaitu ada definisi. Definisi dari pelecehan seksual adalah tindakan atau perilaku yang mengancam dan dapat mengakibatkan korban tersebut mengalami trauma yang mendalam, bahkan sampai mereka mengalami PTSD dan rasa ingin untuk bunuh diri. Yang selanjutnya ada dampak. Yang pertama, dampak secara emosional. Secara emosional bisa meliputi trauma yang mendalam, mental, psikologis, atau dia juga bisa stres, juga pun bisa depresi. Yang kedua, penurunan prestasi akademik. Korban yang mengalami pelecehan seksual akan mengalami susahnya konsentrasi belajar. Yang ketiga, ada ketakutan dan rasa aman. Yang keempat, ada gejala PTSD atau post traumatic stress disorder. Yang kelima, ada penurunan kesehatan mental. Yang selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, korban. Yang ketiga, saksi. Yang keempat, orang tua. Yang kelima, guru, staf atau dosen. Yang keenam, lembaga pendidikan. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama, kekuasaan dan kendali guru atau siswa yang merasa memiliki kendali dapat mengeksploitasi siswa yang lebih rentan. Yang kedua, ada pengaruh media sosial. Di media sosial banyak sekali orang-orang yang iseng memposting tentang hal-hal yang dewasa untuk bisa dilihat segala umur. Nah, di sini itu bisa bikin orang-orang mendorong untuk melakukan hal tersebut kepada orang yang dia inginkan. Yang ketiga, minimnya edukasi mengenai seks dan etika pergaulan. Selanjutnya ada pencegahan. Yang pertama, memberikan informasi yang termasuk tentang batasan-batasan individu atau hak-hak pribadi. Yang kedua, pelatihan guru, dosen, atau staf untuk meningkatkan kesadaran diri dalam menangani kasus pelecehan seksual. Yang ketiga, kerjasama orang tua untuk mendukung lingkungan yang peduli dan suportif. Yang selanjutnya ada peran sistem. Yang pertama, kebijakan sekolah memberi informasi dan hukuman kepada para pelaku pelecehan seksual. Yang kedua yaitu membentuk kelompok advokasi atau kelompok yang fokus pada kasus pelecehan seksual dan memberi dukungan kepada para korban. Yang ketiga yaitu guru, dosen, dan staf memiliki peran penting dalam kasus pelecehan seksual untuk mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual di lingkungan. Selanjutnya ada solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberikan pelatihan bagaimana cara melaporkan dan memberi dukungan kepada para korban pelecehan seksual. Kedua yaitu memberikan bantuan dan konseling gratis kepada para korban pelecehan seksual. Yang ketiga, pembentukan satgas pelecehan seksual. Selanjutnya ada saran rekomendasi. Yang pertama, program pendidikan seksual tentang batasan-batasan pribadi dan pentingnya persetujuan. Yang kedua yaitu awasi interaksi anak dengan orang yang baru dikenal atau orang yang tidak dikenal, dan anjurkan anak untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, adanya saluran pelaporan yang mudah diakses dan aman. Yang keempat, setiap perguruan tinggi harus mempunyai alat dan mekanisme untuk mencegah
dan menangani pelecehan seksual. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.